Sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat seram. Sebuah kisah tentang 8 orang yang tersesat di bumi perkemahan Gunung Lawu. Dan dia bertemu dengan sebuah keluarga yang misterius. Siapkan mental Anda dan mari kita ke ceritanya. Ini adalah kisah dari salah seorang sahabatku, sebut saja Anis. Entah momen ataupun sebuah kebetulan semata, aku sudah mengenalnya lebih dari 5 tahun. Namun selama ini dia tidak pernah menceritakan hal ini. Kisah di mana dia dan keenam temannya beserta seorang guru tersesat di sebuah bumi perkemahan yang cukup luas, tepatnya di lereng Gunung Lawu. Mereka berdelapan tersesat dan secara tiba-tiba bertemu dengan sebuah keluarga yang harmonis yang menolong mereka dari hujan dan udara yang dingin kala itu. Tahun 2014, ketika Anis masih duduk di bangku SMA, sekolahnya membuat sebuah kemah di bumi perkemahan dan diikuti oleh seluruh siswa. Kebetulan Anis menjadi panitia dengan beberapa temannya. Mereka diberi tugas untuk mencari tempat dan segala keperluan yang dibutuhkan ketika acara berlangsung. Dari beberapa tempat yang bisa menjadi opsi, terpilihlah tempat ini, bumi perkemahan di salah satu lereng Gunung Lawu. Letak bumi perkemahan ini bisa dibilang berada di desa yang padat penduduk, dengan alam yang masih asri dan disuguhi hamparan sawah yang luas dan pemandangan di atas gunung pada umumnya. Ditambah kesejukan yang bisa dirasakan ketika berada di sana. Di sana juga terdapat pendopo yang berada di ujung jalan desa dan juga menjadi titik perbatasan antara hutan atau bumi perkemahan dengan desa yang ada di sana. Atau bisa dibilang pendopo adalah rumah terakhir sebelum masuk ke bumi perkemahan. Walaupun tepat di seberang pendopo masih ada salah satu rumah warga yang saling berhadapan. Jarak pendopo juga tidak jauh karena hanya berjalan beberapa meter ke atas untuk menuju titik di mana kemah itu dilakukan. Pendopo inilah yang digunakan sebagai base camp panitia dan dijadikan panitia untuk beristirahat. Selama 1 bulan mereka menyiapkan segalanya, dari konsep dan apa saja yang dibutuhkan ketika acara berlangsung. Pada saat itu kemah direncanakan berlangsung 2 hari, tepatnya hari Sabtu dan Minggu. Semuanya berjalan semestinya dan tidak ada halangan hingga menuju H-1 acara yang jatuh di hari Jumat. Seperti panitia pada umumnya, H-1 Anis dan teman-temannya menyiapkan segala kebutuhan dan menurunkan segala keperluan peserta kemah. Beberapa panitia inti sekitar 9 orang, 5 orang cowok dan 4 orang cewek berangkat pada hari itu dengan mengendarai sebuah truk. Tibalah siang itu, mereka segera menurunkan barang yang dibawa dari bawah lalu dipindahkan ke sebuah pendopo yang menjadi base camp panitia. Setelah semua barang selesai dimasukkan, mereka semua terbagi dengan masing-masing tugas agar fokus menyelesaikan sebelum malam tiba. Ketika semua sedang bertugas dengan kesibukan masing-masing, salah seorang yang bernama Ocat bertugas membersihkan terpal bertanya ke salah seorang warga, menanyakan sebuah selang air untuk dijadikan alat membersihkan terpal. "Permisi Pak, ada selang nggak ya? Ini saya mau bersihin terpal." "Oh ada Mas, itu di belakang pendopo. Nanti ada jalan kecil turun, terus ada lumbung. Nah di situ Mas selangnya, warnanya biru." Ocat segera mengambil selang dengan berjalan menuju lumbung yang dimaksudkan salah seorang warga. Ketika ia berjalan menuju lumbung dan menuruni jalan kecil yang hanya bisa dilewati dengan 1 kaki, ia melihat seorang bapak-bapak sedang memotong rumput di sebuah petakan tanah tepat di sebelah kanannya. Ocat mencoba menyapa bapak itu, tapi tidak ada jawaban dari bapak itu. Ocat pada saat itu tidak berpikir aneh, karena mungkin bapak itu tidak mendengar apa yang dia katakan. Beberapa menit pun berselang,
Dan sedikit perjuangan Ocat berhasil menemukan selang air dikarenakan beberapa barang yang berserakan dan tidak adanya penerangan sedikit pun yang membuatnya kesusahan mencari di mana letak selang air itu. Ketika ia kembali ke arah pendopo, tepatnya di sebuah tanjakan kecil yang hanya dilewati satu kaki, ia melihat sosok bapak yang pertama kali ia lihat di tempat yang sama. Otomatis Ocat mengucapkan salam untuk yang kedua kalinya dengan suara lebih keras dari yang sebelumnya. Tapi masih tidak ada jawaban dan sosok bapak itu masih mengayunkan sebilah arit ke rumput di depannya. Ocat bingung kenapa bapak itu tidak meresponnya lagi. Karena penasaran, beberapa langkah Ocat berjalan, ia memalingkan badan dan mencoba mengamati dengan seksama ke arah sosok bapak itu. Dan benar saja, tak berselang lama buru kuduk Ocat berdiri dengan sendirinya tatkala mengamati pergerakan sosok bapak-bapak yang ia lihat. Di situ Ocat tersadar bahwa sosok bapak-bapak yang dilihatnya itu tidak berpindah tempat dengan posisi yang sama dan gerakan yang selalu sama dari pertama ia lihat hingga kembali dari mengambil selang air. Gerakan itu selalu terulang. Bahkan ketika Ocat menatap persekian detik, sosok bapak itu benar-benar melakukan gerakan yang selalu sama. Bahkan tangan ataupun posisi duduk tidak bergeser sedikit pun. Gerakan yang berulang membuat Ocat ketakutan hingga membuatnya berlari menuju pendopo dan tanpa pikir panjang membersihkan terpal itu dengan sedikit tergesa-gesa, walaupun dalam benaknya masih bertanya-tanya dengan apa yang dilihatnya. Bahkan di dalam lubuk hatinya ingin rasanya mencoba mengecek kembali dan menjawab rasa penasaran dengan sosok bapak-bapak yang ia lihat. Namun ia mengurungkan niat dengan menaruh selang itu di pendopo tanpa mengembalikan. Ocat pun memilih tidak menceritakan apa yang dilihatnya dengan teman-teman karena takut itu hanyalah halusinasi semata. Sore harinya, tepat setelah maghrib, setelah semua tugas sudah diselesaikan beriringan dengan kejadian awal yang dialami Ocat, beberapa panitia memutuskan untuk beristirahat dengan bersantai di dalam pendopo sembari menonton film dengan sebuah tab yang dibawa Anis dan ditemani satu teko penuh air teh panas. Sekitar 8 orang sedang asik menonton film. Namun berbeda dengan Ocat yang memilih untuk berjaga di luar dengan alasan menikmati dinginnya malam. Ocat sepertinya tidak kapok dengan kejadian awal tadi. Dan memang Ocat dikenal orang yang pemberani dari yang lain. Namun tak lama, tak 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 tak, suara ketukan pintu kaca dari arah luar. 8 orang yang mendengar suara ketukan pintu itu seketika memalingkan pandangan mereka dan bergegas keluar menemui Ocat. Lu ngapain, Cat? Aku dengar suara orang jalan dari arah sana. Ah, masa sih? Nggak mungkin, ini kan rumah yang terakhir, jelas Anis dengan raut muka seperti tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ocat. Bukan hanya Anis, 7 orang lain sempat tidak percaya dengan kesaksian Ocat. Apalagi pendopo itu termasuk rumah terakhir sebelum menuju ke arah bumi perkemahan dan arah di mana Ocat mendengar langkah kaki dari sebelah kiri, di mana arah itu adalah arah menuju bumi perkemahan. Ocat mencoba meyakinkan dan menyuruh teman-teman lain untuk diam beberapa saat, dan ternyata apa yang dikatakan Ocat benar adanya. Ocat, Anis dan ketujuh orang lain mendengar suara kaki seperti diseret bergesekan dengan tanah. Srek, srek, srek. Suara langkah kaki itu benar-benar jelas terdengar. Bahkan semuanya mendengar arah dari sumber suara yang memang tidak jauh dari pendopo. Anis dan yang lain mencoba mengecek dari mana sumber suara itu, namun tidak melihat apapun yang membuat suara itu timbul. Bahkan Ocat sempat mengelilingi pagar pendopo dan tidak melihat seorang ataupun hewan di sekeliling pendopo. Padahal suara itu masih jelas ketika mereka mencoba mengecek sumber suara. Suara itu terus terdengar dan semakin mendekat ke arah pendopo. Wah, ada yang gak bener ini. Yaudah yuk kita masuk aja, ucap Ocat karena merasa ada hal yang janggal dari suara itu. Bahkan ia sempat menghubungkan dengan sosok bapak-bapak yang dilihat sebelumnya.
Akhirnya, karena takut ada hal yang tidak diinginkan, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam pendopo. Apalagi seorang Ocat yang sebenarnya sudah mengalami hal janggal untuk yang kedua kalinya. Ketika mereka mencoba berpikir positif dan berlindung di dalam pendopo, tiba-tiba timbul obrolan dari seorang Ocat yang dimana ia masih penasaran dan sesekali melihat ke arah luar dari balik pintu kayu yang bagian atasnya terdapat sebuah kaca. Ocat menyeletuk bahwa ia merasa melihat seorang yang duduk di seberang pendopo, tepatnya di sebuah rumah yang terdapat kaca besar menembus ke dalam. Dari penglihatan matanya, di dalam rumah itu terlihat seorang yang duduk bersender sebuah kursi dan selalu menatap ke arah pendopo. Mungkin jiwa muda mereka membuat kejanggalan awal bukanlah apa-apa. Anis, Ocat, dan kedua teman yang lainnya memutuskan keluar pendopo untuk menikmati sebatang atau dua batang rokok sembari sesekali melihat ke arah rumah itu. Anis, Ocat, dan kedua temannya melihat dengan jelas sosok manusia yang duduk di dalam rumah tersebut. Bahkan ketika mereka mulai tertidur dan bangun untuk sholat subuh, mereka masih melihat sosok itu dengan jelas. Anis sempat bertanya-tanya, dan logika Anis berkata tidak mungkin ada orang yang duduk bersender dari malam hingga pagi hari dengan posisi yang sama dan tidak berpindah sama sekali. Pagi harinya, ketika mentari sudah memunculkan sinarnya, Anis yang penuh tanda tanya mencoba mengecek rumah dan ternyata kursi yang digunakan bersender oleh sosok manusia yang dilihat semalam hilang entah kemana dan tidak ada kursi, bahkan rumah itu bisa dibilang rumah kosong. Bukti diperkuat ketika salah seorang warga yang kebetulan lewat mengatakan kepada Anis bahwa rumah yang sedang ia satroni sudah ditinggalkan penghuninya 6 bulan lamanya. Anis yang mendengar penjelasan warga sempat tidak percaya, apalagi yang dilihat semalam benar-benar jelas. Sesosok manusia yang duduk di sebuah kursi tepat di belakang sebuah kaca besar. Ya nggak mungkin Thomas, ini kan rumahnya sudah dijual. Yang punya ikut istrinya ke Wonogiri. Kok kamu malah ngeyel sih? Mendengar penjelasan warga, sontak Anis bertambah bingung. Karena semalam bukan hanya dia yang melihat sosok itu, bahkan ketika temannya yang lain juga ikut melihat. Ocat yang melihat Anis bercakap dengan salah seorang warga sempat menanyakan sekembalinya Anis dari arah rumah. Namun Anis lebih berbohong kepada Ocat. Anis berkata bahwa sosok manusia yang ada di dalam rumah itu adalah pemilik rumah yang memang sering duduk di kursi itu dari malam hingga pagi. Bahkan Anis menjelaskan bahwa sosok manusia yang dilihat semalam adalah bapak dari salah seorang warga yang menemuinya ketika mengecek rumah tersebut. Berbohong adalah jalan satu-satunya. Anis berpikir apabila dia berkata jujur nantinya akan menimbulkan kepanikan. Apalagi banyak sekali perempuan yang menjadi panitia dan ikut melihat sosok itu semalam. Singkatnya, Sabtu itu panitia lain menyusul ke bumi perkemahan yang datang bersama para guru beserta peserta kemah. Mereka semua berkumpul di sebuah tanah lapang. Anis dan kedelapan teman yang sebelumnya sudah datang dan bermalam dengan segala kejanggalan yang mereka rasakan lebih memilih diam dan tidak membicarakan kepada panitia lain. Mereka lebih mencoba fokus dengan rangkaian acara hari itu karena banyak yang harus mereka lakukan. Namun kejanggalan yang dirasakan malam itu ternyata belum berhenti. Salah seorang teman Anis bernama Reza yang ikut bermalam dan kebetulan HP-nya dijadikan alat berfoto sempat terkejut dengan sebuah foto yang dia abadikan malam sebelumnya. Reza melihat sebuah gumpalan asap tebal berwarna putih memanjang tepat di sebelah kiri. Seketika Reza memanggil teman-teman lain yang ada di dalam foto. Mereka bertanya-tanya dari mana asal asap putih itu. Ada yang mengaitkan dengan asap sebuah kompor portable dan asap rokok. Anis langsung menolak itu karena tidak mungkin asap dari kompor portable ataupun rokok bisa berbentuk seperti gumpalan asap tebal dan memanjang seperti di dalam foto. Sudah, simpan dulu aja fotonya. Nanti dilihat lagi. Ini udah mulai acaranya. Ucap Ocat mencoba mengalihkan yang lain agar lebih fokus, apalagi hari Sabtu adalah hari pertama berkemah.
Hari pertama berjalan tidak seperti yang diinginkan, entah berhubungan atau tidak dengan kejanggalan di hari sebelumnya. Pagi hari cuaca sangat panas, bahkan terasa sangat terik, walaupun udara sejuk masih bisa dirasakan. Namun tepat setelah azan zuhur, cuaca berubah drastis. Tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang. Anis yang bertanggung jawab sebagai koor acara sempat kebingungan. Awalnya siang itu ia berencana ingin melakukan survei jalur yang digunakan untuk outbound. Memang dari rentetan acara, minggu pagi akan diadakan outbound dengan mengelilingi sekitar bumi perkemahan. Anis dan teman-temannya sempat berdiskusi apakah harus melakukan survei dengan keadaan hujan atau harus menunggu hujan berhenti. Ini gimana? Kalau kita nunggu hujan reda, ntar kemalaman. Rawan juga nanti kalau malam kita nyari jalur, ucap salah seorang. Ya udah, kita nunggu hujan agak reda aja. Soalnya ini juga masih deres kok, jawab si Anis. Ketika hujan agak reda tepat jam 3 sore, sekitar 7 orang dengan formasi 4 laki-laki, Anis, Junet, Reza, Ocha, dan 3 perempuan, Ayu, Maya, dan Lia. Mereka bersiap melakukan survei jalur. Ketika mereka sudah mempersiapkan segalanya, Anis masih menimbang apakah melakukan survei dengan dampingan guru atau tidak. Anis sempat bertanya kepada guru pembina dan sempat dilarang apabila mereka melakukan survei jalur tanpa dampingan guru. Akhirnya dicarilah salah seorang guru bernama Pak Anto untuk menemani ketujuh orang melakukan survei jalur outbound. Total 8 orang yang akan melakukan survei jalur. Mereka berjalan ke atas berbekal jas hujan yang mereka pakai. Mereka mulai berjalan melewati pematang sawah dan hujan yang cukup lebat. Berjalan sekitar 30 menit. Udara semakin dingin dengan hujan yang masih sesekali turun dengan deras. Kabut mulai turun dan membuat beberapa dari mereka menggigil. Tak lama salah seorang bernama Ayu tiba-tiba merasakan lemas dan pusing, bahkan tidak mampu untuk berjalan. Pak Anto yang tidak tega melihat Ayu meminta Anis menghubungi panitia yang ada di base camp dengan sebuah HT untuk membawa sebuah tanduk untuk mengevakuasi Ayu turun dan membawakan HT baru karena HT yang dibawa saat itu tidak bisa bertahan lama dengan daya baterai yang tersisa. Datanglah 5 orang untuk menjemput Ayu. Ketika mereka sudah menaikkan Ayu ke tandu dan bersiap turun, ada yang gantiin Ayu dong. Kamu aja yuk Yun, biar nggak ganjil, ucap si Junet yang meminta Yuni menggantikan Ayu. Yuni mengiyakan dan menggantikan Ayu melanjutkan survei jalur pada hari itu. Waktu terus berjalan, hari semakin gelap ditambah cahaya matahari yang tertutup awan mendung. Mereka tersadar tidak membawa senter sebagai sumber cahaya waktu itu. Bahkan GPS ataupun maps yang seharusnya mereka bawa tertinggal di sebuah base camp. Dari awal dalam pemikiran mereka jalur yang akan mereka lewati tidak jauh dan tidak memakan waktu yang lama. Mereka tidak berpikir apa yang sebenarnya akan ada di depan mata. Walaupun sebenarnya Anis dan beberapa panitia sudah melakukan survei seminggu sebelumnya, namun dengan kondisi yang berbeda. Ditambah Ayu yang ketika itu sakit membuat waktu mereka terbang untuk menunggu evakuasi dari bawah. Singkat cerita, mereka tetap berusaha untuk melanjutkan pencarian jalur dan akhirnya menemukan beberapa tempat yang dirasa cocok untuk outbound. Mereka menandai semua tempat dengan batu dan tongkat agar mudah mengingat. Dan memang di setiap perjalanan yang mereka lewati selalu menandai dengan rafia dan tanda panah ketika menemui persimpangan jalan. Namun saat itu Anis dan Ocat merasa bahwa jalur yang mereka lewati bersama yang lain agak berbeda dari seminggu yang lalu ketika melakukan survei. Anis dan Ocat mencoba berpikir positif bahwa jalur yang mereka lewati adalah jalur yang sebenarnya, hanya nampak berbeda karena kondisi jalur yang gelap. Keanehan muncul ketika Anis mencoba menghubungi panitia yang ada di base camp dengan HT yang dibawanya. HT tidak berfungsi, padahal indikator baterai masih dalam keadaan penuh. Anis masih mencoba mengotak-atik HT dan berusaha menghubungi panitia lain.
Sempat terhubung, namun setiap kata yang Anis ucapkan, HT itu mati dengan sendirinya. Anis mencoba berpikir positif. Mungkin karena hujan membuat HT tidak berfungsi normal. Apalagi posisi di tengah hutan membuat HT tidak bisa menangkap sinyal secara sempurna. Tepat sebelum maghrib, sekitar jam setengah 6, sampailah mereka di sebuah lapangan terbuka. Disinilah Anis merasa lega. Anis teringat ketika survei seminggu sebelumnya. Dia sempat tiba di lapangan terbuka itu, namun dari arah sebaliknya. Mereka memutuskan untuk beristirahat dan melaksanakan sholat. Selesai sholat, mungkin karena udara yang cukup dingin dan baju mereka yang basah karena hujan, Maya merasakan hal yang sama seperti Ayu. Maya merasakan badannya lemas, pusing, bahkan sekujur tubuhnya gemetar dan wajah nampak pucat. Junet dan beberapa orang lain mencoba membantu Maya agar tidak bertambah parah. Anis dan Ocat mencari jalur karena ada 2 cabang jalan dan memastikan jalur mana yang benar menuju jalan keluar ke arah jalan raya. Anis berdiskusi dengan Ocat untuk meyakinkan jalur mana yang benar. Anis kemudian teringat ketika survei pertama kali dari arah sebaliknya, atau bisa dibilang dari arah masuk jalan raya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak seperti jalur petani yang menembus ke pematang sawah. Jalur petani itulah yang ujungnya adalah lapangan di mana mereka berada saat itu. Ketika mereka berdua mencoba jalur pertama, Anis menemukan jalur setapak yang mirip dengan jalur dari arah jalan raya. Anis dan Ocat segera menyusuri jalan itu. Mereka terus berjalan, dan anehnya bukannya menembus pematang sawah, lama-kelamaan semak belukar semakin lebat, dengan Anis yang masih berusaha menembus semak belukar dengan kedua tangannya. Namun apa dikata, beberapa langkah kemudian Anis dan Ocat merasa semak belukar semakin lebat. Bahkan kedua tangannya sudah tidak sanggup untuk menebas semak belukar. Mereka berdua merasa ada yang janggal dengan jalur itu, karena logika mereka berkata jalur ini tidak mungkin dilewati manusia, seperti sudah beberapa tahun tidak dilewati. Ini kok kayaknya buntu ya, Cat? Padahal kan ini jalan setapak pas kemarin kita lewat. Iya juga ya, aku juga ngerasa gitu. Udah fix ini jalan buntu mah. Udah kita putar balik aja, malah takut aku. Jelas Ocat yang ternyata merasakan hal yang sama dengan Anis. Padahal saat itu Anis merasakan hal sangat janggal dengan jalan yang dilewatinya. Padahal dia benar-benar ingat di mana jalan itulah yang menuju ke arah jalan raya. Bahkan di saat Anis mencoba membuka semak belukar, bulu kuduknya sempat berdiri beberapa kali. Apalagi ketika dia melihat semak belukar yang menjulang tinggi melebihi tubuhnya. Anis dan Ocat kembali ke arah lapangan terbuka dan memberitahu yang lain bahwa jalan pertama buntu dan tidak ada jalan keluar karena tertutup semak belukar. Yuni dan Lia yang mendengar kabar dari Anis sontak menangis. Mereka meyakini bahwa saat itu benar-benar tersesat dan tidak bisa kembali ke bumi perkemahan. Pak Anto tak tinggal diam. Dia mencoba menenangkan dan meyakinkan bahwa pasti akan ada jalan keluar menuju perkemahan. Bingung dan takut, itulah yang dirasakan Anis saat itu. Karena jalan yang ia yakini menuju jalan keluar ternyata hanyalah jalan buntu. Apalagi HT yang ia bawa sudah benar-benar tidak berfungsi, yang sebenarnya berguna menghubungi panitia lain untuk meminta petunjuk jalan. Mereka sempat berdiskusi antara kembali ke jalur sebelumnya atau memilih jalur kedua. Akhirnya Pak Anto memutuskan untuk berjalan menyusuri jalur kedua dengan pertimbangan apabila melewati jalur sebelumnya akan memakan waktu yang cukup lama. Memang jalur kedua dianggap sebagai jalur mobil karena mereka melihat bekas galian dan ban mobil dan adanya 2 jalan beton yang di tengahnya terbelah oleh tanah yang dipenuhi rerumputan. Tetapi jalur ini bukan jalan menuju bumi perkemahan, melainkan jalan yang menembus ke desa lain, dan dari 8 orang belum pernah ada yang melewati jalur ini. Anis dan yang lain mengiyakan pilihan Pak Anton. Dalam logika mereka saat itu akan menemukan rumah warga ketika memilih jalan turun. Mulailah langkah demi langkah berjalan beriringan.
Dua di depan yaitu Pak Anto dan Ocat, 5 orang di tengah Maya, Lia, Yuni, Anis, Reza, dan Junet berada paling belakang. Mulailah muncul rasa was-was, apalagi 3 perempuan lain, Lia dan Yuni, yang sudah terlihat pucat karena takut dan tidak menemukan jalan keluar, ditambah Maya yang kondisinya semakin memburuk. Anis dan yang lain mencoba menghibur ketiga perempuan dengan bernyanyi sekeras mungkin dan melempar candaan agar mengalihkan rasa takut mereka, sembari berharap ada yang mendengar suara mereka dari kejauhan. Berjalan sekitar 30 menit dengan nyanyian dan candaan yang selalu mereka lontarkan, tiba-tiba Junet yang berada paling belakang meremas bahu Reza yang berada persis di depannya. Langkah Reza sontak terhenti. Kenapa Jun? Tanya Reza yang terkejut dan seketika menatap Junet seperti kebingungan mencari sesuatu di sekelilingnya. Udah, gak apa-apa kok, lihat depan aja, jawab Junet ketakutan. Junet dan Reza melanjutkan langkah mereka dengan Reza yang masih kebingungan kenapa Junet meremas bahunya secara tiba-tiba. Tak lama berselang, giliran Anis yang melihat tingkah aneh Junet. Junet berjalan tersendat seperti ada sesuatu yang menghalangi di sela-sela kakinya, bahkan sempat membuatnya terpeleset beberapa kali. Kamu kenapa Jun? Kamu sakit ya? Enggak kok, enggak apa-apa, jawab Junet dengan posisi kepala ke bawah seperti tidak ingin menatap ke arah depan. Udah Nis, terus aja, nggak usah lihat belakang, Reza yang mencoba meyakinkan Anis. Reza merasa bukan hanya dia yang menganggap tingkah aneh Junet, apalagi ketika melihat Anis yang tersadar dengan langkah kaki Junet yang tersendat beberapa kali. Dalam perjalanan itu, Reza sempat menduga-duga kenapa Junet bertingkah seperti itu. Puncaknya, Reza teringat sebuah obrolan di kantin SMA bersama seorang Junet. Reza ingat betul, Junet pernah bercerita bahwa dia punya keistimewaan dalam penglihatannya. Disinilah Reza mulai mengerti kenapa Junet bertingkah aneh. Namun Reza tidak berani menanyakan apa yang sebenarnya Junet lihat pada saat itu, apalagi masih berada di tengah hutan dan masih mencari jalan keluar. Mereka terus berjalan turun dan muncul sebuah harapan ketika Anis melihat sebuah titik cahaya dari kejauhan. Pak, itu ada lampu, kayaknya rumah warga. Langkah kaki mereka semakin cepat menuju arah cahaya itu. Namun anehnya, ketika mereka terus berjalan menuju titik cahaya, mereka merasa titik cahaya itu semakin lama semakin jauh dan jalan yang mereka lewati seperti tidak berujung. Anehnya lagi, bukannya vegetasi semakin berkurang, malah sebaliknya, vegetasi di sekitar semakin lama semakin hebat seperti mengarah kembali ke hutan. Namun mereka tetap terus berjalan dan yakin akan menemukan sebuah rumah. Terus berjalan dan akhirnya harapan untuk menemukan pemukiman menjadi kenyataan ketika mereka melihat sebuah rumah, atau bisa dibilang satu-satunya rumah tepat di mana mereka bertemu dengan sebuah jalan bercabang. Ada 2 jalan ke arah kiri dan lurus, dan rumah yang mereka lihat adalah menuju kiri. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengambil jalur kiri untuk menuju arah rumah itu. Dengan melihat kondisi mereka yang sudah lelah dan baju yang lembab karena hujan sepanjang perjalanan, Pak Anto berinisiatif untuk mengetuk rumah dengan tujuan meminta air dan meminta izin beristirahat sejenak di rumah itu. Lega, mereka menemukan sebuah rumah setelah berjalan tak tentu arah dan kejanggalan-kejanggalan yang dialami. Akhirnya mereka bisa mengistirahatkan badan dan bisa membersihkan badan sembari membuang hajat yang sudah mereka tahan beberapa jam. Akan tetapi disinilah sebenarnya puncak perjalanan mereka. Diketuklah pintu rumah itu. Tak lama keluarlah seorang ibu-ibu berkerudung, berperawakan kurus dengan menggendong seorang bayi dan 2 anak kecil yang mengikuti sang ibu dari dalam rumah. Semuanya terlihat normal dan tanpa keanehan apapun. Dari bentuk rumah terlihat normal, bahkan hampir mirip dengan rumah biasanya. Dari perawakan sosok ibu sang pemilik rumah juga benar-benar biasa saja dan tidak ada rasa curiga sedikit pun pada saat itu. Hanya saja rumah itu memang berada agak jauh dari pemukiman pada di bawahnya.
Rumah itu berada di batas vegetasi dan rumah itu adalah rumah satu-satunya yang berada di sana. Pak Anto menemui sang ibu dan menjelaskan bahwa mereka sempat tersesat dan meminta izin untuk beristirahat sejenak. Sang ibu mempersilahkan dan mereka semua duduk di teras rumah terkecuali Junet yang duduk terpisah dan menjauh dari yang lain. Berselang beberapa menit, sang ibu keluar dari dalam rumah sembari membawa nampan berisi 8 cangkir kopi dan sebuah coples biskuit. Ketika mereka menikmati hidangan kopi dan biskuit itu dengan lahap, Anis merasakan kenikmatan kopi yang ia minum. Sangat nikmat dengan manis yang pas. Bahkan ia merasa kopi itu seperti menjadi energi dari badannya yang lelah setelah perjalanan yang cukup panjang. Walaupun saat itu sempat terbesit pikiran keheranan dengan biskuit yang ia makan, karena di dalam kaleng itu tidak ada biskuit yang utuh, hanya terdapat potongan-potongan biskuit di dalamnya. Sempat ada obrolan antara Pak Anto dan sosok ibu itu. Bahkan si ibu sempat menanyakan datang dari mana dan bertanya kenapa bisa tersesat di dalam hutan. Obrolan itu berlanjut hingga Pak Anto bertanya di manakah sang suami berada. Karena memang dari pertama datang hingga kopi yang semakin lama semakin berkurang tidak melihat sang suami. Bapak di mana ya, Bu? Kok saya belum lihat dari tadi? Oh, Bapak lagi di masjid, Pak. Sholat Isya. Begitulah penuturan sosok ibu ketika ditanya di mana suaminya berada. Di sisi lain, Reza, Ocat, dan Anis melihat tingkah Junet yang semakin aneh. Junet seperti memikirkan sesuatu dan lebih sering menunjukkan tatapan kosong. Junet tidak mau minum kopi yang sudah disuguhkan. Bahkan dia seperti menolak menatap ke arah teman-teman yang lain tepat ke arah rumahnya. Sempat dipaksa namun Junet tetap menolak dan lebih memilih tidur di sebuah tangga rumah. Sempat ada kecurigaan, namun Reza meyakinkan yang lain bahwa Junet hanya kelelahan karena perjalanan tadi. Walaupun pada saat itu Reza sempat berpikir apakah ada sesuatu dari rumah dan sosok sang ibu yang menolong mereka. Tetapi Reza lebih memilih berpikir positif dan tidak akan menduga hal yang tidak-tidak. Memang setelah kejadian di mana Junet meremas bahu Reza, Junet lebih sering diam dan ketika mereka menemukan sebuah rumah tidak ada raut ekspresi senang dari wajahnya. Berbanding terbalik dengan yang lain. Bahkan seorang Pak Anto yang dikenal tegas pun kegirangan karena berhasil menemukan rumah setelah tersesat di dalam hutan. Waktu menunjukkan pukul 8:30 malam. Pak Anto meminta izin kepada sang ibu dan berterima kasih sudah diberi tumpangan dan segala sajian yang diberikan. Anis dan yang lain berpamitan dan sempat mencium tangan sang ibu sebelum pergi dari rumah tersebut. Net, ayo bangun, kita pulang. Reza mencoba membangunkan Junet yang tertidur pulas di sebuah tangga rumah. Reza heran dengan tingkah Junet. Junet yang seketika terbangun dari tidurnya tidak mau berpamitan dengan sang ibu. Junet memilih langsung pergi dan tidak mau melihat ke arah rumah sama sekali. Bahkan dia meninggalkan secangkir kopi yang masih utuh. Walaupun Anis yang melihat kopi Junet langsung meminum habis kopi itu tanpa tersisa sedikit pun. Mereka berpamitan dan berjalan menuju pemukiman dengan menyusuri jalan setapak. Energi yang semula hilang sudah terisi dan kebahagiaan menyelimuti mereka semua. Berjalan beberapa meter, mereka berpapasan dengan seorang bapak-bapak yang mengarah menuju rumah sang ibu. Di situ, beberapa dari mereka sempat berpikir bahwa bapak-bapak itu adalah suami dari sang ibu. Karena arah di mana sosok bapak itu berjalan adalah arah di mana hanya ada satu rumah, yaitu rumah sang ibu berada. Berjalan langkah demi langkah, Ocat yang berada paling belakang sempat terkejut melihat sebuah lumbung yang mirip dengan lumbung di belakang pendopo basecamp. Saat itu Ocat melihat dengan jelas lumbung yang hampir sama. Namun anehnya di depan lumbung terdapat topeng berwujud leak dengan taring dan hiasan bulu yang panjang. Bukan hanya satu topeng, namun terdapat puluhan topeng berjejer di lumbung itu. Ocat yang berada di paling belakang sempat kebingungan. Dia melihat teman-teman yang lain seperti tidak melihat lumbung itu, bahkan menoleh pun tidak sama sekali. Ketika dia berhenti sepersekian detik untuk mengamati lumbung, dia ditegur oleh Pak Anto karena menghentikan langkahnya.
Ketika mereka sudah memasuki menuju pemukiman, Anis teringat dengan HT yang sudah tidak berfungsi di perjalanan tadi. Anis mencoba menyalakan HT dan betapa kagetnya HT berfungsi dengan normal. Tidak ada gangguan sedikit pun. Bahkan saat itu Anis berhasil menghubungi panitia yang ada di basecamp dan meminta jemputan tepat di sebuah jalan besar. Anis bertanya-tanya kenapa HT tiba-tiba berfungsi, padahal saat perjalanan HT tidak bisa dihidupkan. Singkat cerita, 7 orang yaitu Anis, Ocat, Junet, Riza, Zuni, Maya, dan Lia diberikan kelonggaran untuk tidak ikut acara hari kedua. Mereka diminta beristirahat karena tenaga yang cukup terkuras di hari sebelumnya. Siang harinya, Anis yang sudah turun dari pemukiman terkejut melihat kabar Yuni, Maya, dan Lia. Air matanya pecah hingga membuat Maya hampir jatuh pingsan. Anis mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Usut punya usut, malam sebelumnya setelah mereka sampai di basecamp, Pak Anto memberi kabar kepada kepala sekolah dan beberapa guru bahwa sempat tersesat ketika melakukan survei jalur outbound. Pak Anto juga menjelaskan bahwa mereka menemukan rumah dengan ibu yang memberi tumpangan dan sempat memberi makan dan minum. Mendengar kabar itu, kepala sekolah dan beberapa guru berinisiatif untuk mengucapkan terima kasih sudah menolong beberapa siswa yang tersesat. Mereka mencoba mendatangi rumah sang ibu sesuai dengan arahan Pak Anto. Setelah mencoba mendatangi rumah sang ibu, kepala sekolah dan beberapa guru mendatangi bumi perkemahan dan kebetulan bertemu dengan Yuni, Maya, Lia, dan Pak Anto yang kebetulan sedang berkumpul di pendopo. Disitulah muncul sebuah pertanyaan besar. Pak Anto, yakin ketemu rumah sama ibu yang diceritain semalam? Yakin Pak, kita kemarin malam ketemu sama rumah. Saya sama anak-anak juga ketemu ibu yang saya ceritain Pak. Emang kenapa Bu? Kita benar-benar ketemu kok, tanya Lia dengan raut wajah kebingungan. Di situ sang guru menjelaskan bahwa ketika mencoba mendatangi rumah sang ibu, ternyata titik rumah yang dimaksudkan Pak Anto hanya sebuah tanah lapang dan beberapa pohon. Bahkan sang guru sempat menanyakan kepada warga sekitar dan memang tidak ada rumah sama sekali. Salah seorang warga juga menjelaskan bahwa daerah itu juga sangat jarang sekali dilalui warga, karena pada dasarnya daerah itu bukanlah jalan utama warga, karena di belakang tanah lapang itu langsung berbatasan dengan hutan. Yuni, Maya, dan Lia yang mendengar cerita dari sang guru sontak menangis. Bahkan Maya sangat histeris karena tidak menyangka jika apa yang dilihatnya bukanlah sesuatu yang nyata. Pak Anto yang tidak percaya kemudian kembali lagi ke rumah yang ia satroni malam itu. Ketika berjalan dengan jalan yang sama malam itu, ketidakpercayaan Pak Anto seketika buyar ketika titik di mana rumah itu berada benar-benar hanya sebuah tanah lapang. Pak Anto sempat syok dengan apa yang dilihatnya. Namun Pak Anto mencoba mencari informasi tentang rumah sang ibu. Ternyata pernah ada cerita di mana seorang ustadz diminta untuk mengisi pengajian oleh seorang ibu-ibu di titik alamat yang sama. Saat sang ustadz mendatangi rumah itu, sesampainya di sana sang ustadz hanya menemui sebuah tanah lapang. Berjalan beberapa hari setelah kemah dilakukan, cerita tentang rumah dan sang ibu misterius menjadi bahan pembicaraan di kalangan semua siswa. Anis, Ocat, Reza yang langsung mengalami hal itu masih antara percaya dan tidak percaya, karena apa yang mereka lihat dan apa yang mereka makan benar-benar nyata. Yuni, Maya, dan Lia bahkan tidak mau berkomentar apapun saat itu karena takut dan trauma dengan apa yang mereka alami. Namun Reza dan Ocat memang paling dekat dengan Junet, sempat menanyakan kepada Junet yang memang punya kelebihan. Dari pembicaraan mereka berdua, Junet tidak mau membicarakan soal rumah dan ibu yang mereka temui malam itu. Junet berkata bahwa dari awal perjalanan memang terasa aneh, apalagi setelah Ayu sakit perjalanan terasa berbeda dengan cuaca yang ekstrim dan jalan yang nampak berbeda. Junet juga bercerita ketika dia meremas tangan Reza, Junet melihat sosok leyak besar berwarna hitam yang sempat lewat di depannya, yang membuat badannya agak oleng dan sempat jatuh hingga meremas tangan Reza.
Sosok liak ini sama dengan topeng yang dilihat Ocha di lumbung sepulangnya dari rumah sang ibu. Dan setelah itu Junet merasa ada sosok hitam yang selalu mengikutinya dan sempat memberi arah jalan mana yang benar. Ocha dan Reza yang mendengar cerita dari Junet sempat mengaitkan sosok hitam dengan sosok rumah dan ibu yang mereka temui. Tetapi itu hanyalah sebuah dugaan. Dan tak lama berselang mereka berdua bertemu dengan Anis dan menceritakan semua kesaksian Junet. Anis mempunyai pertanyaan besar dalam benaknya, apalagi setelah mendengar cerita dari Reza dan Ocha. Kemudian Anis teringat dengan tetangganya yang memang dianggap orang sakti, sebut saja Pak Roni. Anis menemuinya dan menceritakan semua yang dialami ketika melakukan kemah. Pak Roni memejamkan mata dan kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya Anis temui. Pak Roni menjelaskan bahwa sebenarnya Anis dan teman-temannya sudah diberikan peringatan dari awal. Dari kejadian suara kaki di pendopo, cuaca yang tiba-tiba berubah, dan juga ketika Ayu sakit sebenarnya memperingatkan agar tidak melanjutkan perjalanan. Namun di situ Pak Roni juga menjelaskan bahwasannya Junet berperan penting ketika mereka melakukan perjalanan survei jalur saat itu. Bisa dibilang Junet mengerti jika mereka diarahkan menuju rumah tersebut. Dan sebuah rumah dan sosok ibu yang ditemui Anis sebenarnya adalah penyelamat mereka, dan memang apa yang dilihat mereka adalah hanya halusinasi semata. Sosok ibu itu sebenarnya adalah sosok hitam yang mengikuti Junet setelah melihat sosok Lea. Sosok hitam itu tepatnya bersemayam di sebuah pohon besar tepat berada di tanah lapang itu. Pertanyaan Anis yang paling besar adalah apakah wujud sebenarnya kopi yang ia minum dan biskuit itu. Jawaban yang cukup mencengangkan dari Pak Roni. Pak Roni menjelaskan bahwa kopi yang ia minum sebenarnya adalah air kotoran yang berwarna hitam pekat. Dan biskuit itu adalah potongan serbuk kayu. Anis masih belum percaya dengan apa penjelasan Pak Roni, karena pada saat itu Anis merasa kopi yang dia minum benar-benar menambah energi yang hilang. Bahkan Anis masih ingat dengan rasa dan aftertaste dari kopi tersebut. Akan tetapi dari penjelasan Pak Roni soal biskuit yang disuguhkan, Anis merasa sesuai dengan apa yang dilihat saat itu. Karena ketika Anis memakan biskuit tersebut, semua biskuit hanya terdapat potongan kecil dan tidak ada biskuit yang utuh. Logika Anis berkata, kemungkinan dalam sebuah toples biskuit seharusnya ada 1 atau 2 buah biskuit yang utuh. Akan tetapi di dalam toples tersebut semua biskuit berbentuk potongan kecil. Tidak hanya Anis, Reza juga merasakan hal yang sama saat itu. Memang cerita dari Anis masih banyak pertanyaan yang belum terjawab hingga saat ini. Apalagi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang sebenarnya dilihat Junet saat itu ketika bertemu dengan sosok rumah dan sang ibu. Apabila dilihat dari tempat yang digunakan untuk kegiatan kemah, konon dulunya adalah tempat para danyang dan sering digunakan sebagai ritual tertentu. Dan konon katanya dulu ada orang sakti yang pernah berencana akan mengubah tempat itu sebagai sesuatu yang besar. Namun urung dilakukan karena sudah diketahui orang yang lain. Pengalaman Anis yang sudah terjadi sejak 7 tahun yang lalu ini sangat membekas dalam benaknya. Tapi anehnya terakhir kali ia bertemu dengan Pak Roni, komunikasi dengan ke-8 orang seperti terputus secara alami. Entah sebuah kebetulan atau memang sesuatu yang direncanakan. Bahkan seorang Junet yang baru-baru ini berusaha dihubungi untuk menjelaskan hal itu tidak pernah merespon sama sekali. Hanya Ocha dan Reza yang mau membagikan dan mencoba flashback dengan kejadian 7 tahun yang lalu. Sama dengan Junet, ketiga perempuan Yuni, Maya, dan Lia juga tidak merespon ketika Anis mencoba untuk mengajak mereka untuk bercerita kembali. Apalagi seorang Pak Yanto yang bahkan sekarang tidak tahu di mana keberadaannya, karena beberapa tahun lalu sudah berpindah kerja ke tempat lain.